حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي. Sahabat channel kami, kapan dan dimanapun antum semua berbahagia. Satu hari, Amir Asy-Sya'bi bertanya pada Alqamah ibn Qais An-Nakhai, salah seorang murid daripada Abdullah ibn Mas'ud yang paling masyhur. Pertanyaannya sebagai berikut, wahai Alqamah, apakah gurumu Abdullah ibn Mas'ud pernah melihat jin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari? Dan malam hari yang dimaksud adalah malam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sekelompok jin untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menerangkan hukum-hukum Islam. Maka Alqamah pun menjawab bahwa ia pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada gurunya, namun beliau menjawab tidak pernah. Namun beliau mengabarkan bahwa satu malam kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tiba-tiba kami kehilangan beliau. Kami pun dengan cemas bergegas mencari beliau. Kami susuri lembah dan jalan-jalan setapak di perbukitan. Namun kami tak menemukan beliau. Sebagian dari kami dalam keputusasaan berkata, apakah mungkin Nabi dibawa terbang oleh jin, diculik? Sebagian kami lainnya berkata, apa mungkin beliau dibunuh diam-diam lalu dibawa? Dan akhirnya kami pun melalui malam dalam keadaan sangat bersedih. Dan rasanya itu adalah malam terburuk bagi kami yang pernah kami lalui. Namun keesokan pagi tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul dari arah Gua Hira, tempat di mana dulu beliau beribadah sebelum diangkat menjadi nabi yang jaraknya dari pusat kota Mekah adalah sekitar 5 km. Lalu kami pun buru-buru menghampiri beliau dan kami ceritakan semua kekhawatiran kami dan upaya kami dalam mencari beliau. Lalu beliau berkata menenangkan kami bahwa semalam datang kepadaku saat kalian terlelap seorang utusan dari kalangan jin. Lalu aku pun pergi bersamanya untuk membacakan Al-Quran pada mereka. Lalu beliau mengajak kami untuk melihat bekas-bekas jejak dan perapian para jin tersebut. Lalu beliau mengabarkan bahwa para jin tersebut meminta agar Nabi menentukan makanan seperti apa yang boleh kami konsumsi, yaitu kalangan jin. Lalu beliau pun berkata, lakum kullu 'azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aydikum aw farma yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabbikum. Beliau memutuskan tentu dengan ketentuan dari Allah bahwa kalian bangsa jin boleh memakan tulang belulang dari daging-daging yang dimakan manusia yang disembelih dan dikonsumsi dengan menyebut nama Allah. Maka tulang belulang tersebut akan kembali penuh daging di tangan kalian. Dan setiap kotoran dari hewan ternak dan hewan tunggangan manusia adalah makanan bagi hewan tunggangan kalian. Atau makna yang kedua, menurut para ulama, maknanya adalah bahwa kalian diperkenankan untuk mengendus, menciumi aroma tulang belulang tersebut atau menjilati lemak-lemak yang tersisa dari tulang belulang dari daging-daging yang dimakan oleh manusia. Oleh karenanya Nabi melarang kita kemudian agar tidak beristijmar atau bersih-bersih sesudah BAB dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan yang mengering saat tidak ada air, namun membolehkan batu sebagai gantinya. Nah, teman-teman sekalian, dari hadis tadi atau dari riwayat tadi ada pelajaran yang dapat kita ambil, di antaranya adalah bahwa jelas Nabi itu diutus selain untuk manusia juga untuk bangsa jin. Yang kedua, hendaknya kita bersyukur bahwa Allah lebih memuliakan kita dalam hal makanan yang menjadi konsumsi kita. Dan yang terakhir, ketulusan cinta yang mendalam dari para sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya juga menjadi contoh bagi kita untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي